Lanjutkan tahapan pemodelan ya, di mana dapat kita lihat pada bagian kanan itu di Drawing Manager ya, di sebelah kanan ini kita dapat klik Add Drawing ya. Kemudian lalu kita bisa memasukkan gambar ya yang sudah tersimpan di gambar training yang sudah disiapkan ya. Nah, jadi kalau seandainya berada di eh, directory download, tinggal kita buka link download, terus kita ambil datanya seperti itu. Kalau di komputer ya seperti biasa, directory D ataupun di apa di partisi yang lain ya itu bisa kita sesuaikan eh, posisinya ya. Ataupun nanti kalau seandainya sudah terbuka di layar tertentu seperti ini ya, tinggal kita copy saja addressnya, kita copy ya, kemudian langsung kita paste saja ke dalam eh, posisi dari apa namanya eh, posisi dari file tersebut ya, kita Ctrl V ya, enter. Nah di sini akan otomatis dia keluar langsung ya gambar-gambar yang eh, sudah kita siapkan. Ya, dah. Untuk selanjutnya cara memasukkan gambarnya bisa kita pilih satu persatu ya, atau kita bisa pilih semua ya dengan mengklik Ctrl A terus kita klik Open ya. Kalau kita ingin menampilkan semuanya ya. Tapi kalau di tahap awal ini mungkin kita memasukkan gambar yang kita butuhkan saja, yaitu di sini adalah basement plan ya .dwg. Nah ini yang kita klik terus kita klik open ya. Nah, ketika kita sudah memasukkan gambarnya, ya terdapat ada tiga baris data gambar sekaligus ya, di mana di sini adalah disebut baris pertama ini adalah file master ya. File master ini ditandai dengan adanya tanda minus ya pada bagian kirinya dan di bagian baris kedua dan ketiga merupakan cabang ya, yaitu suatu model space ataupun juga layout ya. Pada umumnya kita menggunakan baris pertama ya. Jadi kita yang gunakan itu baris pertama untuk pemodelan ini ya. Nah, kemudian di sini jumlah baris di sini akan disesuaikan juga dengan gambar AutoCAD-nya ataupun gambar DWG-nya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu gambar ini ya, terdapat detail ya dari beberapa denah ya, mulai dari detail file cap ya, di sini ada gambar file cap-nya, kemudian ada juga denah ya. Kemudian ada juga gambar-gambar struktural lainnya, tapi yang kita pakai adalah gambar dari detail file cap-nya ya, yang di sebelah sini ya. Nah, kemudian setelah kita masukkan gambar, ya ini yang kita gunakan adalah rough and tie beam plan ya. Nah, setelah ini kita pilih ya, langkah selanjutnya kita akan melakukan penskalaan atau scaling ya. Kita akan melakukan scaling. Kita bisa klik tombol scale di sini ya. Kemudian setelah kita klik, kemudian kita klik kanan pada gambar. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengukuran ya dengan cara klik titik yang akan jadi acuan kita ya di sini. Kemudian kita klik juga di titik yang sebelahnya. Oke, di sini setelah kita mengukur grade 1 ke grade 2 ya, panjang kita dapatkan adalah 6.900 ya. Yang mana sudah sesuai dengan tulisan yang ada pada master gambar atau CAD. Nah, jika seandainya angkanya berbeda, ya kita bisa memasukkan angka yang sesuai dengan referensi yang kita inginkan ya. Jadi kalau seandainya 7.000, maka kita buat 7.000, maka software akan otomatis melakukan skala pada gambar tersebut. Ya, setelah dilakukan skala, maka kita sudah bisa pastikan bahwasanya gambar kita ini sudah menggunakan satuan milimeter ya dan sudah sesuai dengan gambar rencana ya atau gambar objek. Nah, berikut kita akan memilih gambar yang akan kita gunakan, yaitu gambar denah strukturnya ya. Kemudian di sini kita tidak akan menggunakan denah tulangan ya. Di denahnya ada tiga ya. Kita
tapi kita akan menggunakan gambar dari dana Taibim, ya. Nah, di sini kita akan bisa memilih gambar ini dengan cara membuat split ya atau memisahkan gambar ini dari gambar lain ya dengan tombol split ya seperti pisau ini ya di bagian drawing manager ya. Kita klik ya, kita klik split drawing, kemudian kita blok gambar yang ingin kita split tadi ya. Pastikan tidak masuk kena gambar yang lain ya. Oke, setelah sudah, setelah kita eh, klik yang tadi maka kita klik kanan ya, maka kita dapat menambahkan nama ya. Nama ini dapat kita milih masukkan secara manual. Contohnya adalah rough plan ya. Nah, seperti ini. Kemudian atau ya kita bisa mengambil langsung dari teks yang ada pada gambar ya. Misal, jadi teks yang ada pada gambar ya kita bisa lakukan klik langsung ya pada teks yang ada pada gambar. Di sini ada tulisan rough and tie beam plan ya. Kita klik maka akan langsung muncul drawing name-nya seperti apa yang tertulis pada judul gambar ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa klik OK ya. Nah, kita perhatikan di sini akan muncul ya, muncul nama di drawing manager yaitu rough and tie beam plan ya bertambah satu baris ya yang sudah kita split. Nah, gambar yang sudah kita split akan dikelilingi oleh apa ya? Garis merah ini ya. Nah, berikut kita akan selanjutnya akan kita double klik pada bagian rough and tie bin plan yang sudah muncul ini ya, yang sudah kita pisah ya dari gambar lainnya ya. Nah, setelah kita melakukan split seperti ini, kita bisa memulai melakukan pemodelan untuk menghitung volume. Ya, dikarenakan gambar ini adalah gambar basement, maka kita pindah terlebih dahulu ke apa? Ke basement floor ya. Di sini kan masih level 1, maka kita bisa pindah ke basement floor terlebih dahulu ya. Setelah itu kita klik axis grid untuk melakukan modeling axis grid terlebih dahulu ya. Jadi sini dia axis grid, kita klik dulu ya. Lalu masuk ke menu identify ya. Untuk melakukan identifikasi daripada axis grid, maka kita akan menggunakan pick axis, pick label dan auto identify. Pembuatan aksis grid juga bisa digunakan secara manual menggunakan tombol add drawing ya di sini ada elemen list ya untuk membuat grid secara manual ya aksis secara manual. Namun pada case ini kita akan menggunakan melakukan identifikasi untuk mengubah gambar CAD ini menjadi gambar model tiga dimensi. Nah, kita langsung saja kita akan kembali mengklik pick axis. Oke. Dan kita akan melakukan klik pada salah satu garis gridnya. Ya, contohnya kita zoom. Nah, kita klik. Nah, ketika kita klik salah satu garis gridnya, kita melihat garis garis grid yang lain akan berubah menjadi warna biru ya. Jadi warna biru dalam software task ini menandakan bahwasanya entity ataupun garis tersebut sudah terpilih atau terselect ya. Hal ini dikarenakan seleksi ataupun pemilihan dalam task itu secara default akan dipilih sesuai dengan layer pada file gambar CAD atau DWG yang kita masukkan atau pada PDF yang kita masukkan. Nah, seandainya ketika kita klik select by layer ya, ini kan ada tiga pilihan ya, free select, select by layer dan by color ya. Jadi seandainya kita klik select by layer, kemudian gambar-gambar lain ikut terpilih ya. Contohnya garis tile cap ya juga ikut terpilih ya. Artinya kita tidak bisa menggunakan fitur select by layer ini ya untuk melakukan identifikasi. Sehingga kita bisa menggunakan select by color ya di sini ya. Karena antara garis grid dan garis tile cap itu berbeda warna ya walaupun layernya pada satu layer yang sama ya.
Untuk gambar lainnya, layarnya sudah dipisah ya, sehingga kita bisa menggunakan select by layer ya. Jadi select by layer. Nah, untuk fitur yang paling atas yaitu free select bisa kita gunakan. Misalkan kita mendapatkan gambar yang tidak dibuat berdasarkan layer ya, sehingga kita bisa mengklik satu persatu ya garis ini. Ya, kita contohkan. Nah, free select ya, dipilih satu-satu ya, atau dengan kita lakukan drag ya untuk memilih grid yang kita inginkan ya, atau memilih garis grid yang sudah kita sesuaikan. Nah, kita kembali lagi ke select by layer ya. Nah, ini kita klik. Nah, setelah kita klik pada salah satu garis dan kita lihat bahwasannya semua grid sudah diambil, maka kita bisa lakukan konfirmasi dengan cara klik kanan ya. Nah, kemudian gambar dari grid tersebut akan hilang ya. Namun sebenarnya garis tersebut hanya berpindah dari original layer ke pick layer ya. Nah, di mana di bagian kanan bawah layer manager ya, ketika kita centang pick layer ya, ketika kita centang pick layer maka kita bisa melihat kembali garis yang hilang tadi ya. Nah, kita akan munculkan kembali ya. Nah, pick layer sendiri memiliki beberapa kontainer lain ya, seperti kalau kita lihat di bawah ini ya. Ada banyak ya, ada axis ya, untuk axis label, kolom ya, dan sebagainya ya. Itu sesuai dengan elemen list yang kita pilih ya. Nah, sehingga axis grid yang tadi kita pilih ya, contoh kita klik axis maka dia akan muncul ya. Berikut kita akan coba pick label ya dan melakukan pemilihan label dari grid ini ya. Dan kita akan pilih salah satu label dan melihat semua labelnya yang sudah terpilih ya. Kita lakukan eh, pick label. Tadi sudah kita pick axis, sekarang pick label. Nah, sekarang kita klik salah satunya adalah contoh di grid ke-12. Kemudian kita klik kanan ya. Nah, kita bisa melihat di eh, pick layer axis ya. Kita bisa melihat di kotak pick layer sini ya. Kita pilih axis label ya. Di sini muncul label yang sudah kita pilih tadi ya. Ya, ini ada dua hal yang sudah kita pilih tadi dari axis dan label. Nah, ini terlihat ya. Kemudian sedangkan original layer ini adalah gambar DWG yang sudah kita inputkan tadi ya. Nah, jadi yang apa namanya? Yang ada original ya dan ada yang pick layer. Jadi setelah kita pilih beberapa yang kita inginkan dari original layer, dia akan pindah ke pick layer. Nah, jika sudah dilakukan pick axis dan pick label, maka kita klik kanan untuk konfirmasi ya. Ya. Kemudian setelah itu maka kita lakukan auto identify ya. Klik auto identify. Nah, dia akan langsung ya terlihat bahwasannya grid sudah dibuat di dalam software ini ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalau kita nyalakan, dia akan bertimpa seperti ini ya. Nah, setelah kita inputkan, maka dia akan terbentuk grid atau aksis seperti ini.